Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Di dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah, enggak ada dalam Islam. Jadi semua bid'ah itu sesat. Dasarnya hadis yang tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Jadi enggak ada istilah yang hasanah. Makanya ditanya kepada mereka, kalau dalam hadisnya setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka, tanya kepada mereka, ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Kan kalimatnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Kalimatnya kullu dua-duanya. Kullu artinya semuanya. Setiap kesesatan atau semua kesesatan tempat neraka. Tanya kepada mereka, apakah ada kesesatan yang tempatnya di sorga? Kalau mereka katakan tidak ada, berarti semua kan artinya semua kesesatan neraka. Berarti juga sama, kembali kepada awalnya, semua bid'ah sesat. Berarti nggak ada yang hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam pertemuan kali ini kita akan meluruskan atau bahkan meluruskan hal-hal yang selalu belum pernah selesai diperbincangkan di media sosial tentang masalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kullun di sini terus, kullun pembahasan tidak akan pernah selesai. Karena orang yang tidak memahami ini telah terlihat jelas kemampuan dan kapasitas ilmu. Jadi orang itu melihat dari kalimat yang ada. Jadi dia ketika melihat kalimat apa yang disampaikan Rasulullah, maka dia langsung telan bulat-bulat. Sehingga sangat berbahaya sekali ketika apa yang disampaikan Rasulullah tidak didasari dengan ilmu, maka sangat berbahaya. Seperti kita memahami Al-Quranul Karim tidak didasari dengan ilmu, maka sangat berbahaya sekali. Lah coba kita kupas di sini, bahas sekali tentang masalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita bandingkan dengan surat Al-Kahfi ayat 79. Surat Al-Kahfi di ayat 79. Di sana disampaikan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasbah. Jadi di belakang mereka ada raja yang akan merampas semua kapal dengan paksa. Ini ada kisah perjalanan Nabiullah Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Di waktu itu Nabiullah Khidir dengan Nabi Musa ini menumpangi kapal yang setelah itu kapal yang ditumpangi itu punya orang miskin lalu dibocorkan oleh Nabi Khidir. Sehingga maksud tujuan dibocorkan agar supaya tidak diambil paksa oleh raja yang dolim tadi. Nah, hal ini terjadi pula dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuang sifat kapal dalam fitrahnya. Membuang sifat kapal dalam fitrahnya. Coba antum lihat di dalam kitab Tafsir Sawi, At-Tafsir Sawi juz 3, ada di sana diterangkan tentang tafsirnya, qauluhu safinatun ay shalihatun wa syarhuhu ay sahihatun. Jadi sahih atau kapal yang bagus, yang maksud yang dihancurkan itu yang akan diambil paksa oleh raja itu. Jadi kapal-kapal yang bagus, bukan kapal yang jelek. Nah, di sini Allah tidak menyebutkan kapal yang baik adalah kapal jelek. Karena yang jelek tidak mungkin diambil oleh raja.
tentunya yang baik-baik, yang akan diambil oleh raja, yang akan dirampas, diambil paksa oleh raja. Maka sama lafal kullun tadi, kullu bid'atin dengan kullu safinatin tadi, kulla safinatin sama-sama tidak disebutkan sifat, sama-sama tidak disebutkan sifat, walaupun pasti punya sifat kapal yang baik, pasti punya sifat kapal yang baik. Yang akan dirampas oleh raja itu sifatnya, kapalnya itu kapal baik pasti. Maka dalam hadis tersebut rancu sekali kalau kita maknai setiap bid'ah dengan makna keseluruhan, bukan sebagian. Nah, coba antum lihat di dalam kitab Nabdatul Bayan atau di dalam kitab Asmawi, itu banyak keterangan kulun di sana. Di dalam kitab Munil Labib ya, ada di sana. Jadi bid'ah ini kata benda tentu mempunyai sifat, bisa saja bersifat baik, bisa saja bersifat jelek. Adapun di dalam ini disebutkan di dalam ilmu mubalawah juga sifat itu tidak disebutkan. Tapi ditulis di dalam kitab ilmu balawah, bahwasanya ketika hatfus sifah alal mausuf, menurut ilmu balawah membuang sifat dalam mausuf, artinya membuang sifat dari benda yang bersifat. Seandainya ditulis sifat bid'ah, maka akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kullu bid'atin ay hasanatin dolalah wa kullu dolalatin finar. Kemungkinan pertama, bisa terjadi semua bid'ah yang baik sesat dan semua yang sesat masuk neraka. Ini kemungkinan yang pertama. Tapi hal ini kan tidak mungkin. Bagaimana sifat baik dan sifat jelek atau sesat ini berkumpul dalam satu benda dan dalam waktu dan tempat yang sama? Hal ini tentu mustahil. Lalu yang kedua, kemungkinan yang kedua, kullu bid'atin ay sayyi'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah yang jelek itu sesat dan semua kesesatan itu di neraka. Jelek dan sesat sejalan, tidak bertentangan. Coba kita perhatikan dengan seksama dan coba kita cermati kalimat hadis tersebut. Jika memang maksud baginda Nabi atau Rasulullah SAW adalah keseluruhan, kenapa beliau berputar-putar dalam menyampaikan hadis tadi? Kenapa tidak langsung saja setiap yang baru, dalam arti kullu muhdatsatin finnar, langsung menyampaikan seperti itu aja? Maka kalimat bid'ah di sini adalah bentuk isim atau kata benda, bukan fiil, bukan kata kerja. Dalam ilmu nahwu, menurut kategorinya isim terbagi menjadi dua, yakni ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Menurut ilmu nahwu ada dua isim, yaitu ada isim makrifat, ada isim nakiroh. Jadi kata bid'ah ini bukanlah termasuk kepada isim dhamir, isim isyarah, isim alam, isim mausul, dan juga bukanlah bukanlah beralif dan lam yang merupakan dari isim makrifat. Jadi bid'ah di sini adalah isim nakiroh, dan kullun di sini tidak beridhofah atau bersandar. Kullun di sini tidak beridhofah, tidak bersandar kepada salah satu dari yang 5 tadi. Tidak disandarkan kepada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, tidak. Seandainya kullun beridhofah dipaksakan,
disandarkan kepada salah satu yang 5 tadi, maka ia akan menjadi makrifat. Tapi pada lafal kullu bid'atin, ia beridhofah kepada nakiro, sehingga dolalahnya adalah bersifat umum. Sedangkan setiap hal yang bersifat umum pastilah menerima pengecualian. Ini sesuai pendapat Imam Nawawi. Dalam kitabnya Imam Nawawi menyebutkan qauluhu kullu bid'atin dalalah hada ammun mahsulun wal muradi walibul bid'ah. Ini adalah kata-kata umum yang dibatasi jangkauannya. Lalu apakah sah di atas itu dikatakan mubtada ataupun awal kalimat, padahal dalam Alfiyah, salah satu kitab rujukan ilmu nahwu, tertulis wala yajuzul mubtada binakira. Mubtada tidak boleh terbuat dari isim nakira kecuali ada beberapa syarat. Mubtada tidak boleh terbuat dari isim nakira kecuali beberapa syarat, diantaranya adalah dengan sifat. Andai pun mau dipaksakan untuk mensahkan mubtada dengan makrifah agar tidak bersifat umum pada lafal kullu bid'atin, maka tetap ada sifat yang dibuang atau dilihat dari sisi balaghah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya sangat mudah sekali dan ini sangat jelas sekali sudah. Saya rincikan baik dari ilmu balaghah, dari ilmu mantik, dan dari ilmu yang menjadi rujukan ulama, yaitu ilmu nahwu, yaitu dengan Alfiyah Ibnu Malik. Ini memang tidak bisa dipungkiri lagi. Coba antum kaji jelas-jelas, jangan menelan seluruh hadis dengan bulat-bulat. Maka sangat berisiko jelas. Satu contoh, banyak contohnya ini. Di dalam Al-Quranul Karim, wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Bahwasanya zat Allah itu fis samai, ada di langit, wa fil ardi ilahun, dan Allah juga ada di bumi. Berarti ketika ini kita mengambil suatu makna atau kesimpulan dari Al-Quran, firman tadi, dengan cara bukan dengan ilmu, maka ini sangat berisiko sekali. Bisa-bisa terjadi ke murtad karena akan menyebutkan bahwasanya ilah ataupun Allah ini menjadi dua, di langit ada, di bumi ada. Sedangkan di sana kita siapapun, meskipun anak masih SD ataupun TK, dia tahu bahwasanya Allah itu satu. Tapi ketika kita coba mengkaji dan mendalami apa firman Allah yang ada tanpa dengan ilmu, maka ini sangat berisiko jelas. Apalagi cuman dengan cara menghafalkan dari terjemahan, ini sangat berisiko. Sehingga penyampaian dan pemahamannya akan berbeda dengan orang yang berilmu. Maka mungkin ini sudah sangat jelas sekali agar supaya bisa dipahami baik-baik bahwasanya kulun di sini sudah jelas bimakna ba'diyah. Jadi ada bimakna ba'diyah, ada bimakna jam'iyah. Kurang jelas lagi, coba antum lihat di dalam kitab Asmawi atau Munil Labib. Di sana banyak sekali sebenarnya keterangan-keterangan di dalam kitab-kitab. Mungkin ini yang kami dapat sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.